Pernahkah kamu merasa seolah-olah semua orang menjauh darimu? Seolah-olah kamu adalah sebuah pulau di tengah samudra yang luas, dikelilingi oleh air, tetapi sendirian, rasanya seperti sebuah ruangan penuh tawa. Tapi kamu tak bisa mendengar suaranya. Perasaan ini, rasa sakit yang menusuk saat kita merasa terisolasi, adalah salah satu ujian terberat dalam hidup. Namun, ada satu rahasia yang bisa mengubah segalanya. Satu rahasia yang akan memberimu kekuatan untuk tersenyum di tengah badai. Sebuah rahasia yang akan kita ungkap bersama dalam video ini. Tetaplah di sini, karena apa yang akan kamu dengar mungkin akan menjadi hal terpenting yang pernah kamu dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, aku tahu perasaan itu. Perasaan ketika ponselmu sepi, ketika grup percakapan ramai tanpa namamu, ketika kamu melihat orang-orang yang dulu dekat, kini asyik dengan dunia mereka sendiri. Rasa sakit itu bukan hanya di hati, tapi merasuk ke seluruh tubuh, membuat napas terasa berat dan senyum menjadi barang mahal. Dunia seolah-olah mengecil, dan kamu merasa terjebak di dalamnya sendirian. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa salahku? Kenapa mereka semua menjauh? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalamu, memakan habis energi, dan membuatmu lelah. Ada rasa marah, sedih, kecewa, dan yang paling parah, rasa rendah diri. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri, mempertanyakan apakah kamu memang tidak pantas untuk dicintai, apakah kamu memang tidak layak untuk ditemani. Tapi, hari ini aku ingin mengajakmu untuk berhenti sejenak, berhenti bertanya-tanya, kenapa, dan mulai merenung. Ada hikmah apa di balik semua ini? Karena percayalah, di balik setiap air mata yang jatuh, di balik setiap rasa sakit yang kamu rasakan, ada tangan Allah yang sedang mengulurkan tangannya, sedang membersihkan jalanmu, dan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Ketika orang-orang menjauhi kita, itu bisa jadi adalah sebuah tanda bahwa Allah ingin kita lebih dekat dengannya. Dunia ini, dengan segala hiruk-pikuk dan hubungannya, seringkali menjadi distraksi. Kita terlalu sibuk mengejar perhatian manusia, terlalu khawatir tentang pendapat mereka, hingga kita lupa siapa pencipta kita, siapa yang memiliki kendali atas segalanya. Hubungan dengan manusia itu fana, mereka datang dan pergi. Hari ini mereka mencintaimu, besok mungkin mereka melupakanmu. Hari ini mereka mendukungmu, besok mungkin mereka mengkhianatimu. Hati manusia itu mudah berbolak-balik, sama seperti angin yang bertiup. Tapi, ada satu cinta yang abadi. Satu cinta yang tidak pernah pudar, satu cinta yang selalu ada, yaitu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa ada Allah. Dia adalah Al-Qudus, yang Maha Suci, dan Al-Wadud, yang Maha Mencintai. Cintanya tak terbatas, tak pernah lekang oleh waktu, dan tak pernah menghilang. Ketika kamu merasa tak ada yang mendengarkanmu, ingatlah bahwa Allah mendengar setiap bisikan hatimu, bahkan yang tak terucapkan. Ketika kamu merasa tak ada yang memahamimu, ingatlah bahwa Allah mengetahui setiap isi hatimu, setiap perjuanganmu, dan setiap air matamu. Jadi, ketika pintu-pintu dunia seolah tertutup, berhentilah mengetuknya dengan penuh putus asa. Berbaliklah, dan temukan pintu lain yang selalu terbuka lebar. Pintu itu adalah pintu rahmat Allah. Itulah mengapa dijauhi oleh manusia bisa jadi adalah hadiah yang tak ternilai. Ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, untuk lebih banyak berzikir, lebih banyak salat, lebih banyak membaca Al-Quran, dan lebih banyak berdoa. Saat kamu merasa sendirian, mulailah salat tahajud di sepertiga malam terakhir. Di saat dunia terlelap dan kesunyian menyelimuti, bangunlah dan curahkanlah seluruh isi hatimu kepadanya. Bicarakan semua rasa sakit, semua kekecewaan, semua harapanmu. Percayalah, tidak ada terapi yang lebih ampuh daripada sujud di hadapannya. Di saat dahi menyentuh sajadah, disitulah kita paling dekat dengan Sang Pencipta. Lalu, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang menjauhi kita? Apakah kita harus membenci mereka? Tentu tidak. Islam mengajarkan kita untuk memaafkan. Memaafkan bukanlah tentang melupakan, tetapi tentang melepaskan beban
yang memberatkan hati kita. Doakanlah kebaikan untuk mereka. Doakan agar mereka bahagia. Dan doakan agar Allah melapangkan hati mereka. Dengan memaafkan, kita sebenarnya sedang membebaskan diri kita sendiri. Kita sedang melepaskan belenggu kebencian yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. Ketika kita merasa dijauhi, kita juga diajarkan untuk introspeksi. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk melihat apakah ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, mungkin cara kita berbicara, mungkin sikap kita, atau mungkin cara kita berinteraksi. Introspeksi adalah proses menjadi pribadi yang lebih baik, bukan proses menyalahkan diri sendiri. Dan setelah kita introspeksi, kita serahkan sisanya kepada Allah. Ingatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau dijauhi, bahkan dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri. Beliau dilemparkan ke dalam sumur, lalu dijual sebagai budak. Namun, di balik semua ujian itu, Allah sedang mempersiapkannya untuk menjadi seorang pemimpin yang besar. Kisah Nabi Yusuf adalah bukti nyata bahwa ketika manusia menjauhi kita, Allah sedang merancang skenario yang jauh lebih indah. Atau kisah para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dicela, dihinakan, bahkan dianiaya karena keimanan mereka. Mereka dijauhi oleh kaumnya sendiri. Namun, di tengah kesendirian dan penderitaan itu, mereka justru semakin dekat dengan Allah. Kesendirian mereka tidak membuat mereka lemah, tetapi justru membuat mereka kuat. Karena mereka tahu, mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Jadi, jika saat ini kamu sedang merasa dijauhi, ambillah jeda. Izinkan dirimu merasakan rasa sakit itu, tapi jangan biarkan ia menguasai dirimu. Ubahlah rasa sakit itu menjadi bahan bakar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadikanlah kesendirianmu sebagai waktu emas untuk bercakap-cakap dengannya. Jadikanlah setiap tetes air matamu sebagai doa yang mengalir. Kamu mungkin kehilangan teman, mungkin kehilangan lingkaran sosialmu, tapi kamu sedang mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kamu sedang mendapatkan kedekatan dengan Allah. Dan kedekatan dengan Allah adalah kekayaan yang tak bisa dibeli dengan uang, tak bisa ditukar dengan apapun. Di tengah kesunyian, dengarkanlah. Dengarkan suara hatimu yang berbisik tentang kerinduanmu padanya. Dengarkan suara alam yang bertasbih memujinya. Dengarkan suara Al-Quran yang menenangkan jiwamu. Kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Kesendirian yang diisi dengan Allah adalah kesendirian yang penuh makna. Kesendirian yang produktif. Dan kesendirian yang akan mengantarkanmu pada ketenangan sejati. Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Ada banyak dari kita yang pernah melewati fase ini. Dan kita semua menemukan ketenangan yang sama. Ketenangan yang berasal dari satu-satunya sumber yang tak pernah mengecewakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dunia terasa berat, ketika pundakmu terasa pegal, dan ketika kakimu terasa lemas, ingatlah satu hal. Tenang, ada Allah. Ucapkanlah kalimat ini dengan sepenuh hatimu, dan rasakan bagaimana ketenangan perlahan-lahan menyelimuti dirimu. Ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan dari ketergantungan pada manusia menuju ketergantungan penuh pada Allah. Perjalanan yang mungkin terasa berat di awal, tetapi akan terasa indah dan ringan di akhir. Jadi, teruslah melangkah. Teruslah berbuat baik, bahkan ketika tidak ada yang melihatnya. Teruslah beribadah, bahkan ketika kamu merasa sendiri. Teruslah berdoa, karena doamu didengar. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu ada, lebih dekat daripada urat nadimu sendiri. Dan Dia sedang menunggumu. Menunggumu untuk kembali ke Podenia dengan sepenuh hati. Semoga Allah menguatkan hatimu, menghapuskan rasa sedihmu, dan menggantinya dengan ketenangan yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.